Sepertinya bayi yang ada di perut Lily tidak ingin ditinggal oleh papanya. Sontak saja Jo terkejut. Kemudiannya berbalik arah, menghampiri istrinya. Sayang, tolong tunggu sebentar, kita akan segera ke rumah sakit. Ucap Jo panik. Kemudian ia menghubungi keluarga Lily dan bergegas membawa Lily ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Lily langsung ditangani oleh tenaga medis. Jo pun menunggu Lily yang sedang ditindak di ruangan bersalin. Tak menunggu lama, beberapa saat kemudian dokter kandungan pun keluar dari ruangan bersalin. Ia menghampiri Jo yang sedang mondar-mandir di depan ruangan itu. Tuan Jo, panggil dokter itu. Hah? Iya dok, sahut Jo kemudian menghampiri dokter itu. Hatinya sangat was-was menanti kabar tentang istrinya. Selamat ya, anak Anda terlahir sempurna dan berjenis kelamin laki-laki, jelas dokter itu. Makasih banyak dok, boleh saya masuk ke dalam? Jo tidak sabar ingin menemui istrinya di dalam sana. Ia tak menyangka Lily melahirkan putra pertamanya melalui jalan normal. Jo tidak mendampingi Lily karena ia tidak sanggup melihat istrinya itu kesakitan. Dokter pun melarangnya, khawatir Jo akan pingsan jika melihat bagaimana istrinya itu berjuang. Sebab tadi saja wajah Jo sudah terlihat pucat dan berkeringat dingin. Beberapa saat kemudian Ros dan Haris tiba di sana, disusul oleh Nick dan Ima beserta bayinya. Mereka menghampiri Lily yang sudah berhasil melahirkan seorang cucu laki-laki untuk Ros dan Haris. Masya Allah, tampan sekali, puji Ima. Ia sangat senang melihat Lily dan Jo kini sudah bahagia. Ima tahu betul bagaimana perjuangan mereka dulu, terlebih ketika Jo kehilangan Lily. Mirip papanya ya mbak? Ujar Lily. Iya, sahut Ima sambil memandangi bayi mungil itu. Sayang, kamu mau nambah anak lagi? Bisik Nick. Ima langsung menoleh ke arahnya. Sayang, anak kita aja masih bayi, masa udah mau nambah lagi? Keluh ustazah itu. Ya nggak apa-apa, kan nanti biar ada temennya. Aku pengen punya banyak anak dari kamu, anak yang soleh dan soleha. Jawab Nick. Kemudian ia mengecup kepala istrinya. Sejak tadi Nick yang menggendong bayi mereka. Sejak memiliki anak, Nick terlihat begitu siaga. Ia yang merupakan mantan mafia itu selalu siap untuk membantu istrinya dalam mengurus anak. Iya, aku juga mau punya banyak anak, tapi sekarang istirahat dulu ya. Kasihan, kasih aku waktu. Hehe, jawab Ima. Mereka asik bercanda, seolah dunia milik berdua. Hingga orang yang ada di ruangan itu merasa tidak nyaman. Ini yang pengantin baru siapa sih sebenarnya? Sindir Haris. Sontak saja Nick dan Ima terkesiap. Papi. Maklumlah, kami rasanya seperti pengantin baru terus. Jawab Nick malu-malu. Padahal di sana memang tidak ada pengantin baru. Setelah memastikan kondisi Lily baik-baik saja, Nick dan Ima pun pamit. Mereka membawa bayi sehingga tak bisa berlama-lama di sana. Sayang, ucap Nick saat sudah berada di dalam mobil. Tanya Ima. Kamu mau punya anak berapa? Tanya Nick sambil menoleh ke arah istrinya. Kemudian dia menggenggam tangan istrinya itu. Berapa aja? Sedih kasihnya, sahut Ima santai. Ia memang tidak keberatan jika harus memiliki banyak anak dari suaminya itu. Kalau begitu, nanti aku kasih yang banyak. Kamu harus siap-siap menerima benihku. Ucap Nick sambil menaik turunkan alisnya. Dari dulu juga kamu selalu sibuk menanam benih. Bahkan waktu aku hamil besar pun kamu tetap gak ada liburnya. Sindir Ima sambil memicingkan mata. Abis, kamu kalau lagi hamil makin seksi sih. Tapi terima kasih ya sayang, kamu mau nerima aku apa adanya. Kamu juga setia dan pengen aku dalam kondisi apapun. Aku jadi makin cinta sama kamu, ucap pria itu. Kemudian dia mengecup punggung tangan istrinya. Tak hanya Nick dan Ima, Jo dan Lily pun semakin mesra. Siapa sangka para mantan mafia itu bisa begitu romantis dan menjadi hot daddy yang siaga.
Bahkan mereka tak ragu untuk bangun tengah malam demi mengganti popok anaknya. Mereka sadar perjuangan istri begitu berat, sehingga tak tega jika harus membangunkan istrinya yang sedang terlelap. Hidup memang tidak pernah bisa ditebak. Siapa yang bisa menyangka jika dua pria yang dulunya merupakan mafia kejam itu kini justru menjadi pria soleh. Bahkan mereka selalu sholat tepat waktu. Padahal dulu jangankan tepat waktu, sholat satu waktu pun tidak. Tuhan maha membolak-balikan hati, sehingga kita tidak perlu memandang rendah orang lain. Bisa jadi orang yang terlihat penuh dosa itu justru akan masuk surga karena taubatnya diterima. Pun sebaliknya, ahli ibadah bisa masuk neraka jika memiliki kesombongan sekecil apapun. Dari kisah Joe dan Lily, kita bisa melihat bahwa kunci dari suksesnya sebuah hubungan adalah komunikasi dan kepercayaan. Jika kurang komunikasi, maka akan ada banyak kesalahpahaman. Pun dengan kepercayaan, jika kita tidak bisa mempercayai pasangan kita, maka akan timbul prasangka yang menyakitkan.